Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2905 sampai bab 2908. Di paruh kedua bab 2905, Sutra Racun. Mata dokter gelap itu akan terbang keluar. Bagaimana cara yang bisa menyembuhkan semua racun? Dan racun paling ampuh di dunia, apa sebenarnya itu? Bisakah itu dibandingkan dengan racun terkuat di Junjun? Itu luar biasa. Namun saat Ye Junlin membuka halaman terakhir, keduanya kecewa. Terutama Ye Junlin yang hampir meledak amarahnya. Ada perasaan tertipu oleh takdir. Ternyata halaman terakhir Sutra Racun tidak ada isinya sama sekali. Keberadaannya hanya berarti masih ada paruh kedua dari Poison Classic. Hal-hal yang benar-benar mengejutkan tersembunyi di paruh kedua Sutra Racun. Paruh pertama Poison Classic hanya mencatat semua racun yang ada di dunia, sedangkan paruh kedua adalah inti dari Poison Classic. Cara dan obat yang dapat menyembuhkan semua racun sekaligus ada di paruh kedua Poison Classic. Tentu saja Poison Classic harus memiliki catatan terlengkap tentang racun paling kuat. Racun paling kuat juga ada di paruh kedua volume. Dan cara menyembuhkan segala racun adalah dengan melawan racun dengan racun. Keterampilan medis dalam Poison Classic sebenarnya adalah keterampilan racun. Apakah kamu mempermainkanku? Ye Junlin berteriak dengan marah. Saya pikir Sutra Racun akan mampu menghilangkan racun di Junjun. Saya tidak menyangka ada paruh kedua volumenya. Dokter gelap itu juga terjatuh ke tanah. Itu adalah perasaan putus asa setelah melihat harapan. Ini sangat besar sehingga tak tertahankan. Ye Junlin terengah-engah, jika Junjun belum bangun. Diperkirakan ledakan kekerasannya dapat menghancurkan seluruh kota kekaisaran Dongdao. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dr. Dark sangat kesal, pergi ke keluarga kerajaan Pulau Timur lagi, minta paruh kedua volumenya kepada mereka. Ye Junlin berkata dengan dingin, "Oke, ayo pergi bersama." Di keluarga kerajaan Pulau Timur, para pelayan baru saja membereskan kekacauan itu. Lebih dari selusin dewa duduk bersama dan mendiskusikan bagaimana menghadapi Ye Junlin. Boom! Tapi detik berikutnya, aura kuat menghantamnya. Ye Junlin muncul tepat di depan semua orang seperti bintang jatuh. Engah, dengan suara itu, dua kepala jatuh ke tanah. Kedua dewa itu jatuh di tempat bodoh. Para dewa ini, termasuk para pangeran dari keluarga kerajaan, juga tercengang. Melihat Ye Junlin dan dua dewa yang jatuh di sampingnya dengan tidak percaya. Ketakutan, semua orang gemetar. Semua orang hampir takut sampai membuat diri mereka sendiri kesal. Bagaimanapun, mereka sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Ye Junlin. Detik berikutnya, Ye Junlin muncul dan langsung membunuh dua dewa. Ini. Apakah mereka ditemukan? Kalau begitu, bukankah selanjutnya seluruh keluarga kerajaan Dongdao akan mendapat masalah? Dilihat dari kemunculan Ye Junlin yang diam dan membunuh kedua dewa tersebut, kekuatannya tidak dapat dihentikan oleh orang-orang seperti dia. Tujuan Ye Junlin membunuh secara langsung sangat sederhana. Jika Anda meminta bagian kedua Sutra Racun dengan senyuman di wajah Anda, keluarga kerajaan Pulau Timur mungkin berada dalam masalah. Saya mungkin memberikan beberapa trik untuk Anda, tetapi mungkin tidak benar. Ini akan sangat merepotkan. Akan lebih baik jika Ye Junlin datang dan membunuh orang secara langsung, sehingga mengejutkan keluarga kerajaan Pulau Timur. Apa yang harus mereka lakukan? Dengan cara ini usus mereka tidak akan berantakan. Kalau ada akan langsung dikeluarkan. Bagaimanapun, kekuatan Ye Junlin terletak di sana. Anggota keluarga kerajaan Pulau Timur di depan mereka menjadi gila. Bunuh semua orang yang terlihat, dilihat dari postur tubuh mereka. Keluarga kerajaan Dongdao tidak dapat bertahan hidup. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Serahkan paruh kedua Poison Classic. Hah,
Semua orang tercengang. Ternyata mereka datang bukan karena berencana balas dendam, melainkan karena balas dendam. Masih di sini untuk sutra racun, Yang Mulia, satu kata berdampingan. Bukankah Anda baru saja mengambil sutra racun? Kata sang pangeran, judulnya juga berubah. Mereka mungkin tidak takut pada Ye Junlin sebelumnya. Tapi kali ini, Ye Junlin membunuh seseorang secara langsung. Hal itu membuat mereka takut. The Poison Classic memiliki 2 volume. Yang kamu berikan padaku adalah volume pertama. Keluarkan volume kedua, kalau tidak. Suara Ye Junlin seperti pisau. Semua orang tahu konsekuensi dari racun paling kuat yang tercatat dalam kitab suci racun. Itu adalah pembunuhan. Mungkin saja kita semua akan mati. Namun, Pangeran Dongdao tampak tertekan dan memandang Ye Junlin dengan takut-takut dan berkata, Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi kami sama sekali tidak memiliki bagian kedua dari sutra racun. Iya, keluarga kerajaan Dongdao hanya mengumpulkan paruh pertama sutra racun, paruh kedua volumenya tidak ada sama sekali. Yang lain juga berkata dengan ketakutan, mereka takut Ye Junlin akan terbunuh jika dia membuka mulut. Ini membuat Ye Junlin tercengang. Lagi pula, dia membunuh 2 dewa begitu dia muncul, memberi mereka cukup kejutan. Mereka tidak akan berbohong. Pangeran melanjutkan, Yang Mulia, saya tahu sutra racun ini. Faktanya, ada terlalu banyak perbedaan antara volume atas dan bawah. Volume pertama sangat ajaib, tetapi bagaimanapun juga tampaknya telah dikumpulkan oleh orang-orang. Tapi volume yang lebih rendah sangat ajaib. Sepertinya itu adalah hal yang sama yang diciptakan oleh para dewa. Keluarga kerajaan Dongdao juga telah mencari volume yang lebih rendah. Paruh pertama volume ditemukan dari Daxia, tetapi volume yang lebih rendah tidak dapat ditemukan apapun yang terjadi, sepertinya itu tidak ada sama sekali. Jika ada jilid kedua, kami pasti sudah menyerahkannya sejak lama. Tidak perlu berjudi dengan nasib keluarga kerajaan kita dengan kitab suci racun. Ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, Ye Junlin sebenarnya mempercayainya. Saat ini, mereka tidak berani berbohong. Bagaimanapun, yang terhalang adalah nasib seluruh keluarga kerajaan Pulau Timur. Selanjutnya, semua anggota utama keluarga kerajaan Pulau Timur muncul. Semua mengatakan bahwa paruh kedua Poison Classic tidak ada di keluarga kerajaan Pulau Timur, dan mungkin masih ada di Daxia. Bahkan dikatakan babak kedua yang ajaib tidak ada sama sekali. Saat ini, berita tentang Dewa Racun juga datang. Paruh pertama sutra racun, yang disebut keluarga kerajaan Pulau Timur, telah menghilang seperti pada paruh kedua. Tidak ada yang tahu di mana. Ye Junlin mengangguk, lalu melihat ke arah keluarga kerajaan Dongdao. Izinkan saya bertanya, di mana Anda menemukan setengah volume kitab suci racun ini, anggota? Keluarga kerajaan Dongdao menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Asalkan kita dapat mengingat, sutra racun ini ada di keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan Dongdao juga mengumpulkan beberapa barang berharga dari seluruh dunia. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Banyak barang yang diperoleh sejak lama, kami benar-benar tidak tahu. Ye Junlin memeriksanya lama sekali, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Paruh kedua dari Poison Classic sama sekali tidak ada di keluarga kerajaan Pulau Timur. Mereka juga tidak tahu keberadaannya. Jika dia ingin mengetahui keberadaannya, mengingat karakter orang-orang dari Pulau Timur, dia pasti sudah merampasnya sejak lama. Tidak ada hasil, Anda hanya bisa pergi. Dr. Dark menghiburnya. Jangan tertekan. Tuan Ye, setidaknya semua racun di dunia tercatat dalam buku racun ini. Racun yang ditanam oleh Junjun harus bisa saling berhubungan satu persatu. Kami hanya perlu menunggu hasil dari Biro Perisai Langit untuk mengklasifikasikan racun spesifiknya. Keluarlah, masih ada cara untuk menangani sutra racun. Ye Junlin mengangguk, oke, untuk saat ini, sepertinya ini adalah satu-satunya cara. Ye Junlin dan yang lainnya pergi. Para dewa keluarga kerajaan Pulau Timur terus membuat rencana.
rencananya telah berubah. Ye Junlin lebih kuat dari yang dibayangkan, tangguhkan rencananya dan amati lagi. Wanita lain keluar di sebelahnya. Ayo kita tonton saja acaranya. Ye Junlin jelas merupakan pengganggu di era ini. Apalagi dia pasti akan pergi ke kerajaan beruang untuk bertarung, begitu wanita itu mengingatkannya. Mata semua orang berbinar. Ya, dengan kekuatan Ye Junlin saat ini, dia pasti akan pergi ke negara beruang perang untuk membunuh Hydra. Kita bisa bekerja sama dengan negara beruang perang dan mungkin membalas dendam dengan tangan kita sendiri. Semua orang menjadi bersemangat. Mereka bahkan memandang wanita itu dengan penuh kekaguman. Hanya dia yang melihat bentuknya dengan jelas. Ye Junlin kemudian meminta Tian Shen Shuai dari Daxia dan yang lainnya untuk segera mencari paruh kedua Poison Classic. Namun harapannya kecil. Setelah mencari begitu lama, Dewa Racun menemukan bahwa paruh pertama sutra racun ditanam oleh keluarga kerajaan di Pulau Timur. Sekarang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan volume paruh kedua yang telah hilang atau bahkan tidak ada. Kami hanya dapat menemukan cara lain. Tapi di mana harapannya? Ye Junlin menghela nafas. Saya tidak bisa melihatnya. Bisakah kamu tidak terburu-buru? Dia mengetahui situasi Junjun lebih baik dari siapapun. Sekalipun Anda dapat mengendalikannya untuk sementara, jika terjadi lagi di lain waktu, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Situasi saat ini adalah, saya bahkan tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Dia tidak menunggu Ye Junlin dan yang lainnya pergi. Sepotong berita terhangat menyebar ke seluruh dunia. Negara beruang perang mengumumkan bahwa mereka telah menguasai metode menciptakan dewa secara artifisial. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia sangat heboh. Setelah perubahan besar dalam lingkungan, apa saja yang kurang dari kekuatan utama di berbagai negara? Itu adalah dewa. Semakin banyak dewa, semakin kuat negaranya. Tuhan mewakili daya saing. Namun kebangkitan energi spiritual telah berlalu, dan banyak dewa telah menentukannya. Tidak mungkin ada lagi dewa yang muncul. Oleh karena itu, banyak kekuatan nasional yang bertanya-tanya apakah mereka dapat menciptakan lebih banyak dewa. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan manusia. Hal ini mungkin terjadi kecuali jika dipancarkan lagi oleh sinar tersebut. Menurut statistik, semua dewa berada dalam pancaran cahaya yang jatuh dari langit, dan para dewa telah bermandikan pancaran cahaya. Apalagi mereka yang mandi di ujung atas pilar cahaya bahkan lebih bertenaga. Artinya energi spiritual pada pilar cahaya paling kaya dan paling baik diserap. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua dewa lahir dari mandi di tiang cahaya. Saat pancaran cahaya jatuh, banyak orang yang ketakutan dan tidak berani bergerak maju sama sekali. Hanya sedikit orang yang berani mandi di bawah pancaran cahaya. Itu sebabnya hanya ada sedikit dewa. Jika semua orang tahu bahwa berdiri di bawah sorotan cahaya dan mandi, mereka bisa menjadi dewa. Saya khawatir seluruh dunia sekarang penuh dengan dewa. Tentu saja Anda tidak bisa menjadi dewa dengan mandi di bawah pancaran cahaya. Itu juga tergantung pada potensi Anda, kebugaran fisik, Kemungkinannya lebih besar, dewa terlalu penting bagi semua negara dan kekuatan besar saat ini. Inilah hidup, tapi sekarang tidak ada pilar cahaya, bagaimana bisa dewa dilahirkan? Ini memusingkan semua orang, tapi sekarang seseorang di kerajaan beruang perang benar-benar menciptakan cara untuk menciptakan dewa. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Beberapa negara kecil dan kekuatan kecil hanya memiliki 3 atau 4 dewa. Sekarang orang dapat menciptakan dewa secara artifisial. Bukankah itu secara teoritis berarti bahwa negara Zanxiong dapat memiliki dewa sebanyak yang diinginkannya? Cemburu, banyak negara dan kekuatan menjadi gila. Tamak, jika seseorang menguasai metode ini, bukankah mungkin untuk lepas landas? Jangan menghasilkan terlalu banyak, 10 atau 20 dewa saja sudah cukup. Namun, kondisi dewa buatan manusia sangat keras.
dan persyaratannya relatif tinggi di semua aspek. Ini tidak seperti yang dibayangkan semua orang, Anda dapat membangun sebanyak yang Anda mau. Bahkan kerajaan beruang perang tidak dapat melakukan ini. Tapi jika Anda punya kesempatan untuk membuatnya, itu sudah cukup. Kerajaan beruang perang juga mengumumkan bahwa metode ini disediakan oleh Hydra. Seluruh dunia kembali gempar, benar saja, ada alasan untuk mencoba melindungi Hydra. Jika Anda dapat memberikan metode yang ampuh, siapa yang tidak akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya? Intinya cara ini terlalu menakutkan, mampu menciptakan dewa secara artifisial. Kerajaan Zanxiong sendiri sangat kuat sehingga ada ribuan dewa dalam legenda. Namun semua orang tahu bahwa data semacam ini pada dasarnya disembunyikan. Jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi dari ini. Sekarang kita telah menguasai metode menciptakan dewa secara artifisial. Seberapa kuatkah mereka? Meski ini eksperimen, mereka punya cukup kartu untuk bereksperimen. Ada banyak sekali dewa. Cukup tarik beberapa di antaranya dan Anda bisa melakukan eksperimen. Takut, sangat menakutkan. Negara beruang perang juga mengeluarkan pengumuman publik. Metode ini tidak akan dibagikan untuk saat ini, tetapi dapat didiskusikan. Maknanya sederhana saja, kalau kekuatan nasional lain punya kartu truf, mereka bisa datang dan berdiskusi. Jelas ada harga besar yang harus dibayar, dan kondisi lain harus digunakan sebagai imbalan atas metode ini. Bahkan tidak perlu memikirkan negara-negara kecil lainnya. Tidak ada peluang sama sekali, begitu berita ini keluar. Banyak negara kuat yang langsung memilih untuk bergabung dengan kerajaan beruang perang. Mereka akan dilindungi oleh kerajaan beruang perang. Semakin banyak dewa yang bergabung, menurut rumor yang beredar, metode yang diberikan oleh Hydra tidak hanya dapat menciptakan dewa secara artifisial, tetapi juga meningkatkan kekuatan dewa asli dan memanfaatkan sepenuhnya energi spiritual yang diserap di dalamnya, tubuh. Ini sama menakutkannya dengan dewa buatan manusia. Bagaimanapun, dalam persepsi setiap orang, para dewa telah mencapai tingkat tertinggi. Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa ini juga dapat meningkatkan kekuatan Anda? Kebanyakan orang tidak mengetahuinya, tapi para dewa ini tidak tahu apa kekuatan mereka sendiri. Meski tubuhnya penuh energi spiritual dan telah memperoleh berbagai bakat, namun kekuatan energi spiritual tidak pernah bisa dimaksimalkan. Disinilah letak masalahnya, mereka bisa menjadi lebih kuat. Dan beberapa dewa yang mengontrol keterampilan tingkat lanjut dapat memaksimalkan penggunaan energi spiritual. Oleh karena itu mereka menjadi lebih kuat. Dewa juga dibagi menjadi banyak tahapan, dan tidak semua dewa memiliki kekuatan yang sama. Mereka hanya lebih banyak dibaptis oleh radiasi aura dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, ketika Hydra memiliki kemampuan seperti itu, ia tidak hanya akan menjadi tamu kerajaan beruang perang, tetapi juga menjadi makhluk yang didukung oleh para dewa di seluruh dunia. Sekarang semakin banyak orang yang melindungi Hydra. Bahkan jika mereka meninggalkan negara beruang perang, ada banyak orang yang akan melindungi mereka. Hal ini membuat musuh Hydra tidak berdaya. Sekarang semakin sulit untuk menyingkirkan Hydra. Setelah mendengar beritanya, Dr. Dark mengutuk, bajingan-bajingan ini benar-benar punya banyak trik, mereka punya semua metodenya. Tapi mereka tidak memiliki racun yang paling kuat, solusinya. Melihat mereka tidak ingin melepaskannya. Ye Junlin tersenyum, bukan itu masalahnya, mereka menungguku untuk melepaskannya. Kamu pikir mereka memberi racun pada Junjun? Apa kamu ingin menghancurkannya begitu saja? Mereka sebenarnya juga ingin tahu solusinya, dan mereka ingin mengetahuinya melalui kita. Pokoknya bisa detoksifikasi atau tidak itu sama saja bagi mereka, dokter. Dark segera mengerti. Itu dia, bajingan ini dan sebagainya. Mari kita cari solusinya. Jadi saya tidak bisa menyembunyikan keberadaan saya. Kemanapun kita pergi berada di bawah kendali mereka. Ye Junlin berkata dengan tenang.
Dr. Dark bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu mereka juga tahu bahwa kita menyebabkan masalah di keluarga kerajaan Pulau Timur. Saya pasti tidak tahu detailnya. Keluarga kerajaan Pulau Timur pasti akan memblokir detailnya. Mereka tidak mau orang lain mengetahui kartu truf mereka, terutama ketika para dewa dibunuh. Tidak ada yang akan tahu tentang pembantaian itu. Ye Junlin sudah menduga bahwa mereka telah memblokir semua informasi. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Dr. Dark. Orang dari otak Tuhan akan segera datang. Setelah bertemu dengannya, lihat apakah dia punya arahan. Mari kita tunggu. Otak Tuhan menyimpan sejumlah besar informasi, yang setara dengan organisasi intelijen paling kuat. Dia mungkin punya petunjuk. Dr. Dark terus mempelajari kitab suci racun, dan dia menunggu Sada menganalisis semua racun. Jika saatnya tiba, dia dapat menggunakan sutra racun untuk melakukan detoksifikasi. Sementara, mereka menetap di Pulau Timur. Ye Junlin juga semakin membantu Junjun menjaga vitalitas tubuhnya dan mencegah serangan racun. Dia menemukan bahwa racunnya terlalu licik. Dia berpura-pura tidak menyerang, tetapi sebenarnya perlahan-lahan membuat gerakan kecil. Lagi pula, racun ini mengandung terlalu banyak racun. Beberapa di antaranya sangat licik dan semakin beradaptasi dengan tubuh Junjun, sehingga membuatnya semakin merepotkan. Kini Junjun masih dalam kondisi lesu. Jika dia bangun, energinya akan terkuras, dan kesadarannya akan aktif, yang akan dengan mudah merangsang racun. Oleh karena itu, keadaan mengantuknya adalah cara bawah sadar tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Junjun mungkin mengalami situasi di mana dia tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Akan ada situasi seperti yang dikatakan para ahli dari Biro Perisai Langit. Kesadaran ada, tetapi orang tersebut telah menjadi racun. Tepat ketika Ye Junlin sedang banyak berpikir, tiba-tiba ada gerakan di luar pintu. Bersambung.